Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeleng saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Kamu siapa?" Ditempeling tuh, Pak. "Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami bangga Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Memberi yang terbaik bagi namamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Betapa ku bersyukur akan kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ditinggikan. Bawaku selalu mendekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku bersyukur
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanyakah Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa untuk sebelum firman kita bacakan dan kita renungkan sama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga kami boleh hidup sampai kepada bulan Juli tahun 2020 ini Tuhan.
Kami tahu bahwa semua berkat anugerah-Mu, semua berkat perlindungan-Mu, dan semua berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Di tengah pandemi ini, Engkau membuat kami berbeda. Kami mempunyai sukacita. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami akan terus berlanjut. Dan kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna. Kalau kami hari ini Tuhan, mau belajar tentang pemberdayaan-Mu di ladang Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri yang melingkupi pikiran dan hati yang menyampaikan Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah menyiapkan hati kami untuk benih firman-Mu dapat jatuh dalam kehidupan kami, dalam hati kami yang terdalam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali di ibadah online GBI Rock Sumbawa di bulan Juli tahun 2020. Tema renungan di bulan Juli 2020 adalah empower. Empower dalam bahasa Indonesia itu berarti memberikan wewenang atau memberdayakan orang lain. Prinsip dari kepemimpinan bukanlah melepaskan tongkat estafet, kemudian membiarkan generasi berikutnya berjalan sendiri. Tapi pemberi tongkat estafet wajib berlari bersama dengan pemegang tongkat estafet berikutnya. Sehingga proses pendampingan dalam pemberdayaan berjalan dengan efektif. Didiklah generasi untuk mau masuk di dalam pemberdayaan Tuhan. Dan ketika semangat mereka kendor, berikan mereka dorongan kembali untuk mereka dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan destiny mereka di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam memberikan wewenang atau memberdayakan seseorang atau empower, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, education mind, yaitu merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah pandangan, cara pandang ke dalam kedewasaan rohani. Yang kedua, encouraging emotion, yaitu memberikan pengharapan atau dorongan kepada orang lain, kepada orang generasi sesudah kita, untuk kita bimbing dalam melakukan tugasnya dengan baik. Tema sharing firman minggu ini adalah pemberdayaan di kebun anggur. Diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini menjelaskan bagaimana cara pemberdayaan di kebun anggur Allah Bapa, atau bagaimana metode dalam pemberdayaan di kebun anggur. Untuk memasuki suatu pemberdayaan, kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan daripada pemberdayaan itu sendiri, atau apa yang menjadi tujuan Bapa melakukan pemberdayaan. Di dalam kekristenan, keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi suatu itu menjadi buah dari pemberdayaan yang dilakukan. Kenapa keserupaan dengan Kristus? Karena kita kembali kepada tujuan daripada Allah membentuk manusia. Allah ingin manusia yang dibentuknya dan diberikan nafas hidupnya itu mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Bapa dan hidup di dalam suatu tempat yang dinamakan Taman Hadirat Allah atau Eden pada saat itu. Kita masuk di dalam Yohanes 15 ayat 1. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau kita lihat dari Yohanes 15 ayat 1 ini, ada 3 peran dalam perumpamaan ini. Yang pertama, yaitu Bapa sebagai pengusaha kebun anggur. Dan kemudian pokok daripada anggur yaitu Yesus sendiri, dan ranting yaitu orang percaya yang menerima panggilan daripada Bapa. Coba kita bahas satu-satu. Yang menjadi peran daripada pengusaha kebun anggur adalah, yang pertama, berkuasa atas pohon anggur yang ditanamnya. Bapa
berkuasa untuk menanam di mana pohon ini akan ditanam, memotong rantingnya, atau bahkan mematikan atau mencabut pohon yang ditanam. Itu adalah otoritas daripada Bapa. Kemudian peran dari Bapa yang kedua, yaitu merawat pohon anggur yang ditanamnya. Bapa memupuk, Bapa menyiram, membersihkan, dan melindungi pohon dari berbagai hama yang datang menyerang. Kalau kita lihat dari dua peran ini, seharusnya di dalam pelayanan kita, kita pun hanya berfokus kepada bertumbuh dan melekat kepada pokok. Yang lainnya kita serahkan, karena Bapa mengetahui perannya dan Bapa pasti melakukan perannya dengan sangat baik. Kemudian peran dari pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Peran dari pokok anggur yang pertama adalah sumber kehidupan. Peran daripada pokok yang kedua yaitu menghasilkan banyak ranting. Dan peran pokok yang ketiga yaitu memberikan nutrisi kepada ranting untuk ranting itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Dan kemudian ada peran ranting. Dan apa menjadi peran ranting? Ranting itu mempunyai peran untuk bertumbuh. Jadi ranting harus bertumbuh. Dan kemudian peran yang kedua yaitu ranting menghasilkan daun untuk kebutuhan dirinya sendiri dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya untuk orang lain dan regenerasi daripada apa yang dipercayakan kepadanya. Yohanes 15 ayat 2 dituliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua jenis ranting yang ada dalam pokok anggur, yaitu ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Bapa. Siapa ranting yang tidak berbuah ini? Adalah orang yang menerima dipilih oleh Tuhan atau menerima panggilan daripada Tuhan, tapi ia tidak berespon terhadap panggilan itu sendiri. Jadi orang ini pernah masuk, pernah melekat kepada pokok yaitu Tuhan Yesus. Kemudian di tengah perjalanan, ia tidak bisa bersepakat dengan Tuhan, atau ia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan. Kemudian ranting yang berbuah, dikatakan di sini bahwa ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh Bapa. Siapa ranting yang berbuah? Ranting yang berbuah yang pertama adalah orang yang sudah bersepakat dengan Kristus dan berbuah. Kemudian ranting itu dibersihkan dari hal-hal yang menghambat untuk dapat berbuah kembali. Dari hal apa ranting itu dibersihkan? Yang pertama, ranting itu dibersihkan dari hal-hal yang menghambat untuk ranting dapat berbuah lagi, yaitu sikap dilayani. Dari sikap dilayani, kita berubah menjadi sikap melayani. Dari sikap memerintah menjadi melayani. Dari egois menjadi murah hati. Dari cara pandang yang salah menjadi cara pandang berdasarkan Kristus. Ayat ini menjelaskan bahwa sekalipun kita sudah dipilih atau dipanggil, tidak ada kepastian untuk tetap menjadi bagian. Keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan hidup kita di dalam Tuhan sifatnya progresif. Jika kita berhenti berbuah, kemungkinan kita akan dipotong. Tapi kita yang sudah berbuah harus terus berbuah. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini menjadi syarat bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 dijelaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dari ayat ini ada 3 tingkatan, yaitu pertama, dipilih oleh Tuhan.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, orang yang dipilih. Siapa orang yang dipilih itu? Adalah orang yang mendapat kasih karunia daripada Allah Bapa untuk melekat kepada Tuhan. Tingkatan kedua adalah dipanggil. Orang yang berespon terhadap pilihan Tuhan belum tentu berespon terhadap panggilan Tuhan. Kemudian apa perbedaan dipilih dan dipanggil? Orang yang menerima panggilan Tuhan adalah orang yang mempunyai kesepakatan dengan Tuhan. Jika dipilih, bisa jadi Tuhan hanya memberikan kasih karunia, tapi orangnya tidak mau. Tapi dipanggil, yang menerima panggilan adalah orang yang bersepakat. Dipilih, dipanggil, dan kesepakatan terjadi. Orang yang mempunyai kesepakatan dengan Tuhan atau yang dipanggil Tuhan, itu pasti akan dibenarkannya. Dan mereka juga dipermuliakannya. Disinilah letak kita dapat melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dibersihkan dari hidup kita? Kita dibersihkan dari dosa dan cara hidup kita yang lama, sehingga kita bisa melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus itu memiliki iman kepadanya. Tinggal dalam Kristus berarti kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan Kristus tinggal di dalam kita, itu adalah artinya memiliki hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti akan menceritakan, Roh Kudus pasti akan menasihati kita, dan Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Jadi tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita adalah merupakan suatu hubungan timbal balik, hubungan yang sempurna, di mana Yesus tinggal dalam kita dan kita memberikan ruang kepada Yesus untuk berkuasa atau terlibat di dalam kehidupan kita. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa sebab sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sedang menjelaskan pada kita bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita pada pemberdayaan di ladang Tuhan. Ketika kita berada di dalam pemberdayaan di ladang Tuhan, bagian kita hanyalah membangun pengenalan akan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kita bisa melihat Yesus dalam persoalan kita bisa melihat Yesus di dalam hidup yang diberkati, kita dapat melihat Yesus di dalam kegagalan kita. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Melalui ayat ini Tuhan Yesus sedang memperingati kita akan dua hal penting. Yang pertama, hubungan keselamatan dengan Kristus tidak bersifat statis. Artinya, statis itu artinya bahwa hidup apa yang saya pernah lakukan dahulu itu menjadi dasar sehingga kita tetap tinggal dalam Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan kita dalam Kristus itu bersifat progresif, selalu baru setiap hari. Jadi kita tidak akan pernah mencapai yang namanya final sebelum hidup kita berakhir. Kita harus terus bertumbuh. Jika kita sekarang sudah berbuah, kita harus lebih berbuah lagi. Kita harus lebih banyak berbuah lagi sampai benar-benar hidup kita sudah selesai. Peringatan yang kedua, yaitu konsekuensi keputusan kita untuk tidak lagi tinggal dalam Tuhan Yesus. Itu dikatakan seperti ranting akan menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api. Artinya, konsekuensi keputusan yang kita ambil itu tidak tinggal dalam Kristus, menyebabkan kita kehilangan kehidupan zoe kita, yaitu kehidupan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan
yang terpenting kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dijelaskan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tuhan Yesus kembali menjelaskan hal ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kedewasaan rohani atau keserupaan dengan Kristus yang terjadi pada tahap ini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa firman itu sudah menjadi daging. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Firman itu sudah menjadi daging di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan berbicara dalam hidup kita. Komunikasi kita dengan Tuhan terjadi di dalam situasi seperti ini. Kemudian dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini menjadi rahasia doa yang terjawab ketika kita tinggal dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus dan merenungkan firman dan bergaul karib dengan Roh Kudus, maka makin selaras doa kita dengan sifat dan ajaran Tuhan Yesus, sehingga doa kita pasti akan dijawab. Yohanes 15 ayat 8 dituliskan, dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa itu buah? Apa sih yang Tuhan Yesus sedang ingin menjelaskan tentang dalam perumpamaan ini tentang buah? Buah adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung nutrisi dari pokok yang dapat dikonsumsi oleh pihak lain. Jadi di dalam buah ada nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain, bukan oleh buah itu sendiri. Yang kedua, di dalam buah itu ada biji untuk regenerasi dari pohon induk. Kalau di Yohanes 15 ayat 8 dijelaskan bahwa dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Berarti sebenarnya ada suatu kehormatan yang Bapa berikan kepada kita, bahwa kita sebagai ranting itu dapat menghasilkan satu buah, dapat menghasilkan biji untuk regenerasi daripada kekristenan atau kerajaan Allah terjadi melalui hidup kita. Keserupaan dengan Kristuslah yang menjadi buah kita. Hidup kita menjadi kitab yang terbuka tentang Kristus yang hidup, untuk memberikan nutrisi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hubungan manusia dengan Tuhan kembali terjadi, karena kita yang membawa kehadiran itu. Sehingga kerajaan sorga di bumi bukanlah suatu hayalan, tapi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Mari kita lihat penerapan nyatanya, atau apa yang pernah terjadi ketika orang melekat kepada kehidupan di pemberdayaan di ladang Tuhan. Kita lihat di dalam kesaksian tentang hidup Paulus. Paulus adalah seorang ahli Taurat dan penganiaya jemaat Kristus. Paulus dulunya adalah seorang yang mendapat kuasa untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Paulus adalah anak rohani dari Gamaliel, seorang guru besar di zaman itu. Paulus punya penghargaan yang luar biasa. Paulus punya kedudukan yang luar biasa. Sampai suatu saat Paulus mengalami perjumpaan dan menerima pengampunan dan panggilan daripada Tuhan. Kemudian berjalan dengan waktu, Paulus mengaitkan hidupnya dengan Tuhan, sehingga ia membuat satu keputusan yang kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus menganggap apa yang dulu ia pernah raih setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah ia menerima panggilan dengan Tuhan, ia melepaskan itu semua, karena itu tidak berarti apa-apa di dalam Kristus.
Di ayat 8 dituliskan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah karena aku memperoleh Kristus. Kebanggaan dari seorang Paulus, kedudukan dari seorang Paulus yang pernah ia raih, ia harus lepaskan. Dan kemudian dianggapnya sebagai sampah supaya ia memperoleh Kristus. Semua harus dilepaskan. Sehingga pengenalan akan Kristuslah yang akan menjadi kehidupannya berikutnya. Di ayat 9 dituliskan, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di ayat 9 ini, Paulus sangat jelas mengatakan bahwa kebenaran yang ia peroleh itu karena kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah, bukan seperti yang ia raih, bukan seperti pada saat sebelum ia menerima panggilan Tuhan, yaitu ia mentaati hukum Taurat, ia memperoleh kedudukan. Tapi sekarang kehormatan yang Kristus berikan kepadanya itu karena kepercayaan atau iman yang dimiliki oleh Paulus. Di ayat 10 dituliskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam ayat ini Paulus menjelaskan bahwa ia melupakan hidupnya yang lama. Ia masuk di dalam persekutuan penderitaan Kristus. Dan disitulah ia mengenal. Ia menjadi serupa dengan kematian Tuhan. Paulus mengenal Tuhan melalui ia melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Apa buah yang dihasilkan oleh Paulus? Dari kehidupan Paulus dalam pelayanannya, Paulus menghasilkan Timotius dan Titus yang melanjutkan pelayanannya, pelayanan Kristus, sehingga kekristenan dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Siapa Titus? Titus adalah orang yang bukan keturunan Yahudi, yang kemudian mendapat kasih karunia oleh karena ajaran daripada Paulus, karena bimbingan daripada Paulus. Sebab yang membuat ia bisa melekat kepada Tuhan bukan karena histori kelahirannya, tapi karena ia percaya dan Roh Kudus telah diberikan untuk memateraikannya dapat melekat kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ranting pokok anggur dalam pemberdayaan di ladang Tuhan? Yang kita harus lakukan sebagai ranting pokok anggur dalam pemberdayaan di ladang Tuhan, yang pertama adalah kita harus memastikan selalu melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dengan memiliki iman kepada Kristus yang selalu bertumbuh, tidak puas diri dengan apa yang sudah kita raih, kita selalu melihat, kita selalu memotivasi diri kita untuk selalu bertumbuh, berbuah, dan berbuah semakin banyak. Yang kedua yaitu selalu melibatkan Roh Kudus dalam keseharian kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai ranting pokok anggur dalam pemberdayaan di ladang Tuhan? Yang kedua yaitu siap dibersihkan dan bertumbuh dengan menyerap nutrisi yang sehat dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita dibersihkan? Adalah dengan merenungkan firman setiap hari. Kita akan melihat setiap hari ada satu pembaharuan dari kehidupan kita, bahwa apa yang kita pernah lakukan dahulu belum tentu adalah satu yang benar di hadapan Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka firman yang kita baca bukan hanya dapat menjadi pengetahuan, tapi menjadi dapat menjadi satu tindakan untuk dapat kita lakukan. Siap dibersihkan yang bertumbuh, dan bertumbuh yang kedua yaitu tertanam di dalam KM dan pelayanan surgawi. Kenapa kita harus ada di KM? Karena KM banyak mengajarkan kita, banyak memperlihatkan kita
tentang kehidupan lama kita, tentang sikap-sikap yang belum benar, atau yang mungkin kita merasa bahwa itu sudah sangat benar, tetapi ternyata secara Alkitab belum benar. Dalam KM, kita akan melihat motivasi kita dalam pelayanan. Dalam KM kita akan melihat bagaimana kasih kita. Apakah kasih manusia yang kita bagikan atau kasih Allah yang ada dalam kita yang kita bagikan. Dalam KM kita dapat melayani Tuhan dan kita dapat dilayani oleh Tuhan melalui sesama anggota KM kita. Yang kita harus lakukan sebagai ranting pokok anggur dalam pemberdayaan di ladang Tuhan yang ketiga adalah berfokus pada harus berbuah. Ini harusnya menjadi suatu motivasi dari dalam diri kita sendiri, bahwa kepenuhan daripada Kristus dalam kehidupan kita bukanlah untuk kita sendiri, tapi untuk diterapkan atau dilanjutkan kepada anak-anak rohani dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak rohani yang kita hasilkan adalah buah yang matang. Karena di dalam buah yang matang itulah terdapat biji yang dapat memultiplikasi pohon induk. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi berkat dan menjadi teladan bahwa hidup kita, pemberdayaan kita di ladang Tuhan adalah suatu kehormatan yang kita miliki. Kita harus merubah cara pikir kita. Kita harus merubah pola hidup kita. Sehingga kerajaan Kristus, kerajaan Allah tetap berlangsung di dalam generasi yang berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan sia-sia. Firman ini menjadi satu tuntunan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat hidup di dalam pemberdayaan di ladang Tuhan. Kami mau Tuhan tetap melekat. Kami tahu kekuatan kami tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang memampukan kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami menuntun kami kepada kesempurnaan, kepada buah yang akan terjadi. Sebab buah itu bukan dari kami, tapi dari Engkau sendiri. Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu dengan kekuatan yang daripada Allah sendiri. Hikmat turun atas mereka, sehingga pemberdayaan yang diberikan kepada mereka bukanlah suatu beban bagi mereka, tapi menjadi suatu kehormatan bagi mereka Tuhan, untuk mereka dapat berbuah di dalam kehidupan mereka, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.